Keputusan Presiden Jokowi membuka tambang dan ekspor pasir laut semakin banyak dikritisi oleh masyarakat, termasuk guru besar IPB Profesor Didin S. Damanhuri. Ia menduga adanya lobi dari Singapura kepada Presiden Jokowi agar menaikkan PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Jokowi menandatangani PP nomor 26 2023 yang membolehkan kembali mengekspor pasir laut, tentu mencabut Kepres nomor 33 tahun 2002 yang melarangnya. Ini diduga kuat atas lobi Singapura dan oligarki bisnis. Kepres nomor 33 tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan perusahaan pasir laut yang ditandatangani oleh Presiden Megawati. Untuk diketahui, Kepres nomor 33 tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut ditandatangani oleh Presiden Megawati. Kala itu Megawati ingin mengendalikan bisnis ekspor pasir laut yang merugikan Indonesia. Bisnis pasir laut ini sangat menggiurkan, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan Singapura, lantaran negeri singa itu ingin terus memperluas daratannya. Karena sangat menggiurkan cuannya bagi pembisnis pasir laut di satu pihak dan memenuhi ambisi Singapura untuk meluaskan daratannya dengan reklamasi yang sekarang baru bertambah 12 km. Seharusnya menghadapi situasi ini, pemerintah itu justru harus memperkuat kawasan pesisir. Penyusutnya daratan Indonesia dan tenggelamnya pulau-pulau kecil, itu nanti volumenya tidak akan sebesar wilayah yang ditambang oleh pasir, tetapi akan jauh lebih besar. Karena biasanya wilayah-wilayah yang sudah ditambang oleh pasir, kawasan sepadan pantainya itu akan cepat rusak. Ini akan memicu abrasi yang besar-besaran. Juga kami sudah mendeteksi sudah sangat banyak pesisir dan pulau-pulau di wilayah terluar Indonesia itu sudah di-coupling dengan izin tambang pasir, terutama di daerah Kepulauan Riau dan Riau. Artinya memang sudah ada pihak yang menunggu pemerintah Indonesia ini membuka keran ekspor pasir. Kalau kita mau mempertimbangkan ekonomi, sebenarnya tidak ada keuntungannya dari ekspor tambang ini dengan Palestina yang menghadapi Israel. Israel itu dimulai dari satu titik. Indonesia juga akan begitu. Karena dari setiap metrik ton pasir yang diekspor, wilayah Indonesia itu akan berkurang. Sedangkan negara tetangga itu akan meluas. Bukan hanya satu titik di Indonesia itu yang akan berkurang. Bukan hanya Kepulauan Riau dan Riau, tapi pulau-pulau lain itu akan diincar. Karena ketika dibuka keran ekspor itu, maka para broker tambang, para pemain tambang, semuanya akan bergerak dan itu tidak akan terkendali. Saya mau mengingatkan Bapak Presiden, ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kepala negara, hentikanlah kebodohan ini. Ini keputusan yang salah dan keliru, membahayakan tanah air, membahayakan bangsa ini di masa depan. Menariknya, Profesor Didin mengaitkan dengan miskinnya investor yang masuk ke IKN Nusantara. Bisa jadi langkah Jokowi ini bertujuan untuk mengundang investasi dari Singapura. Masuk akal. Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, membawa sekitar 130 pengusaha Singapura jalan-jalan ke IKN Nusantara. Arahnya jelas, menggiring mereka membangun bisnis di IKN Nusantara. Kunjungan pengusaha Singapura ini merupakan tindak lanjut dari Leaders Retreat antara Presiden Jokowi dengan PM Lee Hsien Loong, di mana Singapura menyatakan dukungan atas pembangunan IKN Nusantara. Pembangunan IKN Nusantara merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara, nilainya 32 miliar dolar Amerika Serikat. Bagi pengusaha, tentu merupakan peluang bisnis yang luar biasa. Karena dengan adanya itu, laut kita menjadi rusak, banyak pulau-pulau kecil yang rusak dan kena abrasi. Bahkan menurut laporan KKP ada 26 pulau yang tenggelam. Nah, jadi saya kira ini langkah yang sangat salah, yang sangat keliru. Dan kalau ini tidak dicabut, kita akan mempercepat kerusakan pesisir pulau kecil kita di Indonesia. Boskalis, perusahaan terbesar di dunia, bahkan ya kalau bisa kita sebut, mengeruk atau menambang pasir laut di perairan Kodingareng di wilayah tangkap nelayan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kita tahu Boskalis adalah perusahaan yang punya teknologi yang sangat canggih. Apa yang terjadi? Di sana terjadi kerusakan yang sangat parah, ya. Pulau Kodingareng mengalami abrasi, nelayan tidak bisa menangkap laut, arus laut menjadi sangat tinggi. Bahkan banyak nelayan-nelayan yang
pergi dari pulau itu karena sudah tidak bisa melaut, ya. Dan banyak masyarakat yang kemudian dia harus mencari utang karena income-nya, pendapatan dari melaut itu sudah tidak ada. Ini pengalaman saya kira yang sangat penting disampaikan. Karena apa? Karena Boskalis, perusahaan Belanda yang punya teknologi hebat pun sebetulnya tetap merusak, ya, tetap menghancurkan ekosistem laut. Kalau pemerintah mengklaim banyak titik penting ditunjukkan ke masyarakat, di mana titik itu, ya, kajiannya dari mana, gitu. Dan saya kira itu sangat keliru, ya, karena yang terjadi sekarang, ya, laut kita itu butuh pemulihan, butuh penyelamatan dari dampak krisis iklim, dan saya kira kita sudah banyak sekali, ya, wilayah yang ditambang. Jadi ini pengalaman-pengalaman di lapangan yang menunjukkan bahwa dengan adanya tambang pasir laut yang terjadi adalah kerusakan, krisis yang berkepanjangan, bahkan lebih panjang dari yang bisa dibayangkan oleh pemerintah. Jadi saya kira, ya, jangan melihat keuntungan yang sangat jangka pendek di Indonesia, tetapi yang untung adalah Singapura. Luasannya semakin bertambah, pulau-pulau kita semakin hilang. Tadi saya sebut di awal, ya, berdasarkan data Kementerian Kelautan Perikanan, ada 26 pulau kecil di Kepulauan Riau yang sudah hilang. Nah, yang kedua, saya kira yang harus diwaspadai juga selain Singapura, hari ini China itu sedang membangun pulau-pulau reklamasi di Laut Cina Selatan. Saya kira selain Singapura adalah China, ya. Kita tahu mereka sangat ekspansif membangun pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan untuk kepentingan militernya. Nah, jadi saya kira kalau bicara keuntungan, ya, keuntungan kita sangat jangka pendek, tapi kerugiannya dan kerusakannya adalah bersifat jangka panjang dan mungkin antar generasi, begitu, ya. Tidak hanya generasi hari ini, tapi bisa jadi generasi-generasi yang akan datang, terutama di wilayah-wilayah kepulauan seperti Kepulauan Riau, ya, kemudian di Maluku Utara, di NTB, di NTT, dan tempat lain di Indonesia. Para pengusaha Singapura yang pelesiran ke ikan Nusantara itu banyak yang tertarik untuk berinvestasi, apalagi setelah mendengar paparan dari Kementerian PUPR dan Badan Otorita IKN Nusantara. Maka wajar jika kemudian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim ekspor pasir laut tidak merusak lingkungan. Ia mengatakan, pasir laut itu kita pendalaman alur, karena kalau tidak, alur kita akan makin dangkal, jadi untuk kesehatan laut kita. Luhut menjelaskan, sekarang proyek reklamasi yang besar adalah Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Menurut Luhut, Pulau Rempang akan direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar solar panel. Ia melanjutkan, jika pasir laut harus diekspor, manfaatnya lebih besar bagi badan usaha milik negara atau BUMN. Sebagai informasi, Indonesia telah melarang ekspor pasir laut sejak 20 tahun lalu. Pemerintah menghentikan ekspor pasir laut melalui surat keputusan SK Menperindap nomor 117 tahun 2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Dalam SK tersebut dikatakan alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Namun, Presiden Jokowi lantas menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimen di laut.